Oke deh, welcome, selamat datang semuanya di kelas gambar digital menggunakan aplikasi Procreate untuk pemula. Dan ini adalah video ke-1 oleh aku, Laura Eve Tobing, atau sering juga aku singkat sebagai Liv Tobing ya teman-teman. Pada video pertama kita hari ini aku akan jelaskan sedikit nanti tentang tools dan juga shortcut yang bisa digunakan dalam Procreate. Dan utamanya bagian video nanti adalah saat kita menggambar bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung mulai aja. Teman-teman boleh yang menonton video ini adalah yang benar-benar pertama kali menggambar, atau teman-teman yang memang sudah advance dalam menggambar tapi ingin merefresh lagi dan ingin membuka ide-ide baru lagi ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu gambar yang aku buat teman-teman. Aku spesialisasinya dalam children book illustration ya. Dan untuk gambar pertama kita ini akan mengarah ke situ juga teman-teman. Gambarnya seperti apa pastinya teman-teman udah lihat tadi di awal video ya. Di awal video tadi sudah aku kasih gambar yang akan kita gambar bersama-sama nanti. Oke. Ini adalah beberapa gambar lain yang aku buat teman-teman. Aku memang spesialisasinya bukan di gambar orang, melainkan di gambar karakter-karakter ataupun juga gambar environment ya teman-teman ya, lingkungan dan lain-lain ya. Ini beberapa gambar kartun yang aku buat juga. Maka dari itu video ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang juga tertarik untuk children book illustration, atau teman-teman yang masih pemula dan masih ingin mencari tahu gaya gambar apa yang akan mereka gunakan ya teman-teman ya. Oke deh, kita akan mulai saja. Procreate ini adalah aplikasi menggambar teman-teman yang membutuhkan iPad untuk menggunakannya ya teman-teman ya. Jadi sayangnya Procreate ini belum bisa kita gunakan di Samsung atau laptop, tapi menggunakan iPad. Dan terkhusus untuk hasil yang lebih maksimal adalah iPad yang bisa menggunakan Apple Pencil ya teman-teman ya. Sebenarnya semua iPad bisa menggunakan Apple Pencil ya. Namun ada beberapa jenis iPad yang mungkin mengalami kekurangan atau memang sudah tidak bisa menggunakan Apple Pencil lagi. Itu aku kurang menyarankan untuk menggambar di iPad tersebut teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk. Saat masuk Procreate kalian akan ditunjukkan seperti ini. Di sini adalah galeri teman-teman, gambar-gambarku. Dan juga saat kita ingin memulai gambar, kita akan klik plus di sini sebelah kanan atas. Teman-teman, ini aku videonya menggunakan smartphone ya, menggunakan smartphone Samsung. Jadi mohon maaf kalau gambarnya masih tidak terlalu jelas. Semoga di next video bisa aku optimalkan lagi. Dan untuk hari ini kita akan gunakan screen size dulu teman-teman. Di sini ada banyak pilihan size yang sudah disediakan oleh Procreate. Teman-teman boleh langsung pilih terserah. Tapi untuk gambar bersama-sama kita hari ini kita akan menggunakan yang screen size teman-teman ya. Screen size ini adalah memimik size dari iPad itu sendiri teman-teman. Jadi dia akan full screen, membuat iPadnya menjadi full screen gitu ya gambarnya. Oke deh, kita akan masuk dulu sedikit ke tools-tools yang ada. Pertama adalah brush teman-teman. Jadi kita akan fokus ke sebelah sini. Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu tools-toolsnya mungkin bisa di skip, kita langsung masuk ke sketching aja. Tapi untuk teman-teman yang pertama kali boleh ditonton dulu teman-teman, sebentar aja kok ya. Kita akan masuk ke brush. Di sini disediakan brush itu sebenarnya semuanya teman-teman ya. Jadi nggak cuma brush dalam artian ini, dalam artian sikat dan brush dan lain-lain. Jadi kalau di Procreate itu brush itu nggak cuma seperti ini teman-teman. Juga termasuk di dalamnya ada pensil, ada pena, ada ink, dan lain-lain teman-teman. Bahkan ada efek-efek juga. Jadi semuanya yang mau kita jadikan gambar itu ada di brush library teman-teman. Bisa dilihat di sini ada inking, ada painting, ada kaligrafi airbrush bahkan, dan juga spray paints, bahkan ada ini juga teman-teman, ada tekstur juga nih, polka dot dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi semua yang mau kita tuangkan ke kanvas ini ada di sini teman-teman. Brush library ya. Oke, ini adalah smudge. Tugasnya apa teman-teman? Kita kasih contoh aja. Contohnya ini garis lurus. Begitu kita kasih smudge teman-teman, ini berperan ya seperti jari kita teman-teman tuh. Dia ya akan membuat efek seperti ini teman-teman. Efek keluar gini ya. Dan semakin lama semakin transparan, menggambarkan seakan-akan tintanya kan semakin habis gitu, semakin kita tarik ke sini ya teman-teman ya. Untuk gambar kali ini kita nggak pakai ini dulu teman-teman, kita nggak pakai smudge. Dan setelah smudge ini adalah eraser teman-teman. Eraser di Procreate ini ada banyak teman-teman. Kalian boleh pilih apa aja. Aku biasanya pakai soft brush. Jadi setelah kalian klik eraser,
dan kalian klik lagi, kalian bisa pilih mau erasernya yang keras, mau erasernya yang lembut dan lain-lain, itu terserah ya. Cara pakainya pasti gampang. Set, set, set. Oke, seperti eraser pada umumnya. Di sebelah sini adalah layer, teman-teman. Kita kasih contoh. Oke. Layer 1 maaf teman. Kita ganti pena dulu ya. Ini pena yang ini udah aku setting, teman-teman. Jadi agak susah tadi untuk menulis. Laura. Habis itu aku buka layer, di sini ada tambah plus. Aku klik plusnya dan pakai warna lain, aku timpa tulisan Laura ini, teman-teman. Topping. Oke. Nah, layer ini membantu supaya walaupun timpa-timpa gini, tapi dua hal ini masih tetap hal yang terpisah, teman-teman. Jadi kalau kalian mau hapus toppingnya doang, kalau di aplikasi misalkan Microsoft Paint, kalian harus satu-satu begini kan, teman-teman. Coba. Kalian harus satu-satu begini, pelan-pelan gitu. Supaya Lauranya nggak kehapus, kalian pelan-pelan hapus gininya gitu ya. Tapi kalau dengan layer, kalian tinggal matiin aja. Ini di sini ada cantrang, kalian matikan, udah. Toppingnya jadi terhapus, jadi tinggal Laura. Begitu juga kebalikannya. Jadi mereka akan tetap terpisah, walaupun mereka di hasil kanvas ini timpa-timpaan, teman-teman. Ini sebenarnya salah satu yang membuat digital art OP ya, overpower ya teman-teman ya, menurutku. Traditional art atau menggambar di kertas itu nggak punya. Yang sangat penting adalah layer, teman-teman, terutama kalau kalian membuat komik dan lain-lain. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan layer, lingkaran ini, teman-teman, ini adalah seperti yang sudah aku tunjukkan tadi, ini adalah warna ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menebak ya, ini adalah warna. Kalian bisa pilih mau warnanya dibuat lingkaran begini atau kotak begini. Aku pakai klasik aja yang kotak seperti ini, teman-teman ya. Cara pemilihannya ya pastinya sama seperti memilih warna-warna pada umumnya, teman-teman ya. Kalian boleh geser di sini untuk memilih dari merah sampai indigo, warnanya cenderung di mana. Di sini brightness-nya yang mana yang paling bawah pastinya hitam. Di sini mau sekencang apa, apakah mau hijau stabilo atau hijau sage gitu, teman-teman. Atau lebih gampangnya kalian tinggal pilih di sini aja, teman-teman ya. Dan ember mana kak gitu ya. Ember itu apa, teman-teman? Kalau di Microsoft Paint itu fill tool ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengisi warna. Kita kasih contoh ya. Contohnya kotak. Oke. Fill tool. Apa tuh? Apa itu tadi? Jadi teman-teman, ini ingat warna tadi. Kalau kita klik kan jadi milih warna seperti ini ya. Tapi jangan diklik. Kita tahan dan kita drag set ke dalam shape yang mau kita warnain, atau luarnya juga bisa. Set gitu ya. Jadi basicnya teman-teman udah tahu, dan teman-teman juga pasti tadi udah melihat aku kayak melakukan jari-jari di sini juga. Pertama kita jelasin ini dulu. Aku pakai warna yang lebih kerang ya. Ini adalah size brushnya. Ini adalah size brushnya, teman-teman ya. Oke. Ini dengan size 100%, semoga terbaca ya teman-teman ya. Size 100%. Oke. Dan kalau size-nya aku buat jadi misalkan 10%, 5%. Jadi lebih tipis gitu aja, teman-teman ya. Dan opacity-nya apa? Opacity ini yang di bawah size, teman-teman. Ini ya. Apa tuh tugasnya? Jadi kalau opacity 100%, oke, warna ungunya bagus ya. Tapi begitu aku turunkan, misalkan di 30%, warna ungunya jadi hampir kayak lilac, teman-teman. Jadi hampir mati gitu ya. Walaupun aku udah teken nih, warnanya bakal seperti ini karena opacity-nya aku turunin. Kalau mau warnanya balik lagi, mau kereng lagi warnanya, opacity-nya naikin. Kalau warnanya opacity-nya 100%, mau aku pelan-pelan gini pun, teman-teman, nekennya pelan-pelan gini pun warnanya tetap seperti ini. Gitu ya. Jadi ini masalah transparansi dan juga size. Sekarang ke shortcut. Pertama ini dulu, lingkaran, teman-teman. Hancur ya lingkarannya ya. Seperti biasa membuat lingkaran itu sulit. Cuma kalau mau habis buat lingkaran yang tidak perfect, kalian tahan, teman-teman. Nah, tiba-tiba dia jadi oval yang perfect, teman-teman. Oval ya, karena tadi emang bentuk dasar yang aku buat adalah oval, bukan lingkaran perfect. Gimana kalau mau jadi lingkaran perfect? Ambil satu jari, tekan, teman-teman. Oh, tadi udah ketekan sama jariku yang di sini. Ulang, oval, masih oval, ambil satu jari, tekan. Nah,
ini bukan edit teman-teman ya, ini memang dia berubah menjadi lingkaran yang perfect ya. Dan ini mau aku gini-giniin kayak apa juga lingkarannya bakal tetap perfect, cuma size-nya aja yang berubah. Kalau mau balik oval lagi, lepas jarinya ya. Berlaku juga di garis. Kalau kalian tahan, kalian bakal dapat garis lurus, ketahan di sini titiknya, dan kalian boleh tarik sini ya. Dan kalau kalian mau garisnya lurus, maksudnya sudutnya 0 derajat, 180 derajat, balik lagi, ambil satu jari. Nah, udah kalian dapat garis lurus. Mau kalian naik turunin gini, nggak bakal teman-teman. Ini bakal tetap 0 derajat atau 180 derajat ya. Oke. Shape lain juga akan seperti itu sih teman-teman, seperti rectangle. Lihat, ini agak kacau ya, seperti trapesium. Begitu aku tekan, dia akan jadi rectangle ya teman-teman ya. Rectangle maksud aku kotak teman-teman, square ya. Oke. Nah, tadi teman-teman udah sempat lihat juga pasti dan sadar ya, apa tadi yang aku lakukan. Aku gampang banget tanpa dihapus hilang. Ini adalah undo dan redo teman-teman. Gimana? Apakah harus aku hapus seperti ini? Nggak apa-apa juga. Cuma kalian tinggal pencet pakai 2 jari untuk undo teman-teman. Hilang. Tapi kalau kamu menyesal, kenapa kamu undo? Tinggal tambahin 1 jari lagi jadi 3 jari. Jadi balik lagi teman-teman. Kalau 4 jari apa? Kalau 4 jari ini untuk display sih teman-teman. Jadi tool yang ada di sini akan hilang teman-teman. Jadi kalau aku mau nunjukin gambarnya akan lebih full gitu ya. Oke, 4 jari. Toolsnya bakal hilang semua termasuk yang di sini. Dadah gitu. Jadi kayak full screen gitu gambarnya untuk display purpose ya, bukan untuk drawing purpose. Oke deh. Kayaknya sih untuk toolsnya itu dulu ya teman-teman. 11 menit ya teman-teman ya. Berarti di 11.41 ini kita akan mulai menggambar. Aku akan mulai dengan sketching. Sketching aku akan mulai dengan warna merah terang teman-teman. Sketching itu adalah membuat sketsa ya. Sketsa itu adalah gambaran raut marut teman-teman. Raut marutnya itu bukannya asal-asalan ya, tapi coret-coretan untuk membuat general shape atau gambar umum kalian seperti apa gitu ya. Aku akan biasanya pakai tadi yang aku bilang red. Habis itu aku juga boleh juga kalau kalian mau pakai warna biru stabilo seperti ini. Atau kalau kalian mau pakai warna ungu terang seperti ini. Ini it's okay. Cuma kuncinya menurutku adalah semua warna ini jangan sama dengan warna line art kalian. Line art ini akan di part 2 teman-teman, di video yang sama, maksudnya di part 2 setelah sketsa. Line art aku akan menggunakan warna hitam, makanya aku pakai warna red, blue, dan purple. Terus kenapa nggak pakai warna lain kak? Ada kuning, ada hijau, dan juga ada pink. Karena kertas kita putih teman-teman ya. Kalau warna kuning gitu, menurutku di kertas putih kadang-kadang suka nggak terlalu nyala ya. Hijau juga demikian, cuma nggak masalah juga kalau mau kuning, hijau dan lain-lain. Kuningnya dibikin keren pasti ini kelihatan teman-teman ya. Cuma aku menyarankan pakai ini. Dan untuk pakai apa untuk membuat sketsa, kalian boleh lihat di sketching ini teman-teman. Sketching ini sebenarnya mau menurutku pensil, kumpulan pensil ya. Kalian boleh pilih. Aku biasanya pakai Narinder pensil. Di sini aku tunjukin dulu. Ada banyak pensil ya, 6B, HB, soft pastel. Aku bisa pakai Narinder. Ini nggak terlalu ngaruh teman-teman ya. Cuma aku menyarankan memang pakai pensil. Kenapa teman-teman? Karena untuk oret-oret tuh enak banget teman-teman. Untuk oret-oret tuh enak banget. Contoh kita tadi pakai studio pen ya untuk gambar yang atas ini. Itu kayaknya terlalu rapi gitu. Misalkan aku oret-oret gini kayaknya terlalu rapi gitu, tapi untuk menggunakan pensil dia benar-benar seperti menulis di kertas teman-teman. Kalau kalian nulisnya asal-asalan ya jadinya asal-asalan. Kalau ini kan asal-asalannya masih kayak ada filteringnya gitu, ada filteringnya. Jadi dari aplikasinya sendiri membuat jadi kayak soft gitu ya. Jadi pensil tuh enaknya seperti itu. Oke, ini coret-coretan sketsa kita teman-teman ya, maaf ya. Kita langsung balik. Nah, kita mau gambar apa teman-teman? Pastinya udah tahu. Kita mau menggambar beruang. Beruangnya ini adalah Korylakuma ya teman-teman, karakter yang imut dan juga simple. Untuk teman-teman dan kakak-kakak, bapak ibu yang anak-anaknya mungkin sedang belajar menggambar, aku menyarankan untuk menggambar sesuatu yang simple terlebih dahulu supaya kita mendapatkan sense of accomplishment. Apa tuh bahasa Indonesianya?
gimana rasanya kita berhasil teman-teman, gimana rasanya kita berhasil membuat sesuatu gitu. Jadi nggak perlu memulai dengan sesuatu yang kompleks, tapi boleh memulai dengan sesuatu yang simple. Tapi ini nggak wajib teman-teman ya. Kalau teman-teman udah langsung bisa gambar orang di antariksa itu luar biasa juga, nggak apa-apa. Cuma aku menyarankan seperti itu ya. Oke, ini kita buat dengan membuat bentuk bakpao teman-teman ya. Bakpaonya ini nggak harus lurus begini teman-teman. Kita akan buat dia agak miring ya. Ukurannya boleh diperbesar dengan mengklik ini teman-teman. Yang seperti panah ini, kalian boleh klik. Terus uniform, ini ya besar kecil gitu teman-teman, kayak di editing foto ya. Nah ini bentuk kepala bakpaonya sudah jadi. Habis itu aku kayaknya mau ganti, aku mau naikin ke sini jadi bakpaonya agak lurus ya. Habis itu apa teman-teman, kalau beruang pastinya ada telinganya. Telinganya di sini kita buat 2 bunderan, tapi bukan lingkaran perfect ya. Kita akan buatnya seperti bakpao juga, tapi lebih kecil gitu. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau searching, namanya Korilakuma gitu. Korilakuma itu temannya Rilakuma teman-teman. Dari Sun X, jadi temennya Hello Kitty juga gitu lah ya. Habis itu kita di sini buat lingkaran teman-teman. Lingkarannya jangan perfect, buatlah seperti bakpao. Jadi untuk sketsa ini kalian nggak apa-apa buat garis-garisnya jadi seperti rambut ini, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting bentuk dasarnya terlihat ya. Habis itu dalam lingkaran ini ada lingkaran lagi, tapi usahakan warnanya hitam ya. Kalau bisa sih lingkarannya agak menuju ke circle ya, dibandingkan oval, agak lebih lebar ke bawah gitu teman-teman. Dan mulutnya, aku mungkin lebih suka hidungnya lebih kecil lagi teman-teman. Nggak tahu ya, karena ini memang karakter beruangnya cenderung imut gitu teman-teman. Oke. Habis itu kita buat matanya. Matanya itu lebih cenderung ke bawah ya teman-teman. Kita buat untuk karakter Korilakuma ini, matanya cenderung ke bawah. Circle-nya nggak usah perfect teman-teman. Kalian boleh juga gambar kayak rambut gini ya. Nah ini optional. Ini optional, tapi kalian boleh warnain dalam matanya. Aduh. Nah ini teman-teman, kalau kalian tadi pakai fill tool dan bentuk lingkaran yang nggak perfect, maksudnya nggak ketutup semua garisnya, ya seperti di MS Paint lah. Tumpah pasti keluar ya. Pasti warnanya tumpah keluar gitu. Makanya ini sebenarnya nggak terlalu perlu sih kalian warnain gini, cuma aku sih biar kelihatan ini bentuk matanya gitu ya. Gak apa-apa kita gambar sama-sama ya teman-teman. Take your time. Gimana teman-teman setelah membuat sketsa ini, apakah mulai terasa penggunaan Apple Pencil dan juga iPad-nya seperti apa? Bagaimana cara kerja Procreate ini harusnya sudah lebih terasa ya kalau teman-teman udah di tahap ini, tahap membuat garis-garis semeraut dan juga tahap mewarnai ini teman-teman. Di sini kalian kurang lebih sudah bisa mendapatkan feel dari Procreate itu sendiri ya. Habis itu teman-teman, kita buat garis di sini. Ini garis apa kak? Ini garis yang nanti akan jadi warna dalam kupingnya teman-teman. Teman-teman ngerti kan? Contohnya di kucing. Ini aku gambar kucing asal ya. Di kucing kan kalian selalu gambar gini kan? Ini loh. Nih kuping sini ini kan pink biasanya ya. Ya biasanya kan gitu kalau gambar kucing. Nah ini nanti di sini ini bakal jadi warna pink teman-teman. Bagian bawahnya ini. Ini apa yang aku lakukan teman-teman? Garis-garis ini apa ini maksudnya? Ini menunjukkan warna yang berbeda teman-teman ya. Nggak terlalu penting sebenarnya sih, nggak terlalu perlu teman-teman. Apalagi ini buat self note untuk diriku sendiri. Ini warnanya bakal pink, ini warnanya nanti bakal ya warna krem muda ya, warna Korilakuma itu krem muda. Oke, kepalanya udah jadi gimana teman-teman? Nih aku sarankan juga kasih garis-garis di sini. Ini apa teman-teman? Ini blush ya, jadi kayak nge-blushing gitu. Nanti akan diwarnain pink gitu. Nah, kepalanya sudah jadi. Seharusnya udah sampai sini teman-teman. Aku harap gripnya dan juga andunya tadi 2 jari, ridu 3 jari itu udah mulai terasa ya. Sekarang kita lanjut ke badannya. Seperti yang teman-teman sudah tahu,
kepalanya besar sekali, sedangkan layar kita udah mau habis. Berarti badannya kita gak nyampe full badannya gambarnya ya. Oke, kita mulai dari perutnya dulu teman-teman. Perutnya di sini. Habis itu aku gambar tangannya di sini ya. Ini seperti yang aku bilang tadi, mulailah dengan sesuatu yang simple. Untuk karakter ini, kenapa aku memilih karakter ini teman-teman? Tangannya, mukanya, telinganya semua simple teman-teman. Tangannya nggak ada jari-jari gitu ya, yang kalian suka membuat orang kesusahan menggambar tangannya. Tangannya benar-benar cuma lingkaran gini teman-teman. Ini jadi kalian dari lehernya boleh kalian cuma gambar kayak huruf U miring gini teman-teman. Tapi usahakan jadi ya, jadi terlihat bentuknya seperti apa. Dan tangan yang satunya ditarik lagi dari lehernya, tangan yang satunya mau diangkat ke atas gini teman-teman. Ya, ini udah lucu ya bentuknya ya. Tapi kalau kataku badannya sedikit kurang lebar teman-teman. Kayaknya kepalanya jadi jauh banget gedenya ya. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kalau aku tadi klik yang panah ini, terus aku gini-giniin, semuanya bakal tambah besar. Kepalanya, badannya semua bakal tambah besar kan. Gimana caranya kalau aku cuma mau besarin badannya aja teman-teman? Ini kalian bisa pilih yang bagian sini, yang bentuknya seperti pita ini. Habis itu kalian klik yang freehand. Ini fungsinya apa? Ini kita bakal memilih atau mengselect ya bagian yang mau kita pilih aja. Jadi yang mau kita edit yaitu badannya. Kalau bisa kepalanya jangan kena ya teman-teman, tapi kalau kena dikit nggak apa-apa. Baru kita pilih yang panah. Apa yang terjadi? Yang bergerak cuma badannya. Yang melebar mengecil juga cuma badannya gitu teman-teman ya. Sangat alat yang sangat optimal dan kita butuhkan gitu. Jadi aku mau memperbesar sedikit badannya teman-teman. Kurang lebih segini. Aku menyarankan ini kan pipi, ini juga pipi lewat dikit lah itu batas badannya teman-teman. Tadi kan kita di sini ya batas badannya kayak kecil gitu jadi badannya. Terserah sih, tapi kalau menurutku yang tadi itu kurang imut gitu teman-teman. Ini adalah selanjut kita membuat lingkaran di sini teman-teman. Ini bukan kalung sih, tapi mirip-mirip ini. Ciri khasnya dari Korilakuma ini, karakter ini adalah kancing teman-teman. Kancing di sini lingkaran 4 lagi di tengah di mengelilinginya, jadi membuat kotak gitu. Habis itu seperti teddy bear pada umumnya teman-teman, perutnya biasanya warnanya beda ya. Perutnya kayak ada oval di sini. Nantinya ini ovalnya akan menjadi warna yang lebih cerah gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa tangannya aku angkat teman-teman? Karena aku mau men-challenge juga supaya kita tidak hanya membuat karakter, tapi juga membuat benda teman-teman ya. Untuk video pertama ini kira-kira bendanya apa teman-teman? Buah-buahan aja ya. Kita akan gambar jeruk di sini. Nah, jeruk itu karena karakter kita simple teman-teman, jeruknya juga jangan realistis ya. Jeruknya sekedar saja lingkaran di ujung tangannya. Kalian boleh hapus bagian-bagian yang ketabrak gitu. Jadi garis tangannya sama jeruknya ini kan tadi rada ketabrak ya. Ketabrak tuh maksudnya gini, kayak tuh tangannya masih tembus. Ini kalian boleh hapus. Itu walaupun sketsa tuh coret-coretan, tapi bukan berarti asal-asalan ya. Bentuknya tuh harus kelihatan teman-teman. Habis itu untuk tangkainya kita buat seperti ini ya. Ini sebenarnya lebih mirip tomat ya. Kalian boleh cari referensi teman-teman. Kalian boleh cari referensi seperti apa jeruknya yang kalian mau gambar. Ini aku akan membuatnya sedikit, ada titik-titik sedikit. Atasnya seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti akan diwarnain orange. Habis itu sketsa itu sebenarnya bisa berhenti di sini teman-teman ya. Tapi aku juga mau gambar sedikit sesuatu di belakangnya teman-teman. Either itu kupu-kupu. Nah, balik lagi teman-teman. Karakter kita adalah karakter yang simple. Karakter kita adalah gambar kawaii yang simple, sederhana teman-teman. Backgroundnya kalau kalian mau nambahin tadi jeruk atau ini kupu-kupu, juga dibuat simple, jangan dibuat realistis teman-teman ya. Ya seenggaknya untuk kita pemula seperti itu teman-teman. Nanti kalau kalian udah lebih jago, bisa
art campuran dan lain-lain, itu aku udah angkat tangan teman-teman ya. Pasti kalian kok bisa seperti itu, gambar apapun aku nggak bisa komen apa-apa karena kalian pasti udah jauh lebih jago ya. Dan aku mau kasih efek seperti ini teman-teman. Ini optional. Ini apa teman-teman? Untuk teman-teman yang bertahun-tahun baca komik manga terutama ya. Nah ini kayak gini loh. Jadi kayak gini loh. Ini kan orang biasanya kaget gitu ya. Kaget tuh biasanya ada efek gini. Atau enggak misalkan senang juga kadang-kadang ada efek gini teman-teman. Garis-garis gini kayak menunjukkan cahaya keluar gitu loh. Sebenarnya aku kurang ngerti juga sih. Kurang ngerti juga kenapa 3 garis ini masuk akal gitu dibuat efek seperti itu. Nah, aku akan tambahin. Tapi kalau teman-teman merasa kurang cocok sama efek ini, nggak usah ya teman-teman. Sketsa done ya. Sketsa di layer 1. Ini terserah. Kalau teman-teman nanti udah terbiasa, ini sebenarnya nggak perlu. Tapi aku akan rename sketsa. Oke. Sketsa selesai. Kita ada di berapa menit sekarang teman-teman? Kita ada di 26 menit. Sebenarnya setelahnya itu semuanya akan berjalan dengan mulus teman-teman, karena yang bikin lama adalah penjelasan di awal tadi ya. Oke, kita buat layer selanjutnya. Tadi caranya ini teman-teman ya, masih ingat ya, tambah plus di sini. Dan ini aku akan rename. Kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu kok kecil ini. Kok keyboardnya kecil. Masuk babak selanjutnya, yaitu line art. Oke. Ya, kok library? Gimana sih ini? Rename. Maaf teman-teman. Maaf sekali. Ini aku bisa menggambarnya. Tapi untuk menulis dan menggunakan iPad-nya itu aku masih baru banget ini lah. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu line art. Tadi aku bilang, aku line art-nya ingin menggunakan warna hitam atau coklat yang agak tua, teman-teman, atau agak coklat muda kali ya. Gimana menentukan warna line art? Dan sebenarnya apa itu line art, teman-teman? Ya, teman-teman udah tahu lah ya. Matahari. Ingat gambar matahari yang seperti ini? Jangan pakai pensil, pakai studio pen biar lebih jelas. Matahari yang seperti ini. Ingat ya teman-teman, pas kecil pasti pernah gambar matahari seperti ini ya. Dalamnya warna apa teman-teman? Kuning. Kuning ini apa? Kuning ini adalah color, base color atau pokoknya warna lah. Dan coklat ini, garis ini yang kita namakan line art itu ya. Aku agak susah menjelaskannya teman-teman, jadi pakai contoh ini pasti lebih jelas ya. Jadi adalah garis luarnya teman-teman, garis luar yang sebelum yang kita warnain ya. Oke. Nah, cara membuatnya gimana teman-teman? Cara membuatnya adalah menjiplak sketsa. Tapi sketsa kita kan berantakan. Garis-garis rambut ini, line art harus lebih rapih teman-teman. Dan gimana caranya? Biar lebih jelas gitu, nggak tabrakan antara sketsa dan line art. Pertama, ambil 2 jari teman-teman. Buka layer dulu. Buka layer, ambil 2 jari dan taruh di sketsa. Ini apa yang terjadi? Slide tangan kalian ke kiri. Ya, dicoba bareng-bareng. Ini boleh ke kiri kanan untuk kalian cek apa yang terjadi sebenarnya. Teman-teman boleh pikir sendiri. Penjelasannya adalah ini transparansinya menurun. Jadi warna merah cerahnya jadi hampir jadi pink gitu teman-teman. Supaya sketsanya tuh sekedar aja kita lihat. Takutnya kalau kalian dalam membuat line art sketsanya ini jelas banget merah kerang gitu, itu bakal ketutup gitu teman-teman, bakal jadi bingung. Oke, tadi kita udah jelasin soal layer. Untuk line art, pastikan kalian klik dulu lah layer line artnya teman-teman. Jangan kalian buat di sketsanya ya. Kalian klik line art. Habis itu baru kita boleh mulai. Nah, kita mau memilih inknya teman-teman, atau pena yang akan kita pakai. Aku pribadi suka dry ink.
Jadi ini ada di bagian inking. Inking ini banyak banget teman-teman. Aku scan sampai yang paling bawah ini ada di sini dry ink-nya. Ini terserah kalian mau pakai apa. Mungkin untuk bersama-sama kita boleh pakai dry ink bareng-bareng ya. Oke. Jadi dry ink ini bertekstur gini teman-teman. Penanya nggak bersih gitu ya. Tapi justru itu membuat efek yang lucu kalau menurutku. Nah, size-nya kita mau turunin teman-teman. Ini mungkin di tiap iPad beda ya. Aku akan pakai di sini. Di berapa persen ini? Tulisannya sih 4%, tapi lumayan. Tulisannya sih 6%, tapi lumayan gede juga teman-teman. Mana 6%? Lumayan gede juga sih ya. Terserah kalian, kalau saranku sih 6-15%. Dan mungkin di tiap iPad beda-beda ya teman-teman ya. 6% di aku tuh kayaknya gede, 6% di kalian mungkin kecil. Tapi kurang lebih setebel ini lah. Setebel ini kurang lebih teman-teman. Aku sarankan ya. Oke, let's start line art. Mari kita mulai. Caranya menjiplak teman-teman. Dan aku nggak terlalu menyarankan, balik ke matahari tadi, aku nggak terlalu menyarankan garis full gini teman-teman. Untuk gambar kita yang kali ini, jadi mataharinya aku menyarankan seperti ini. Ini contoh kalau matahari ya. Aku menyarankan seperti ini. Jadi ada sedikit putus-putus di sini teman-teman, untuk memberikan efek yang lebih manis ya. Kalau mau garisnya lurus perfect nyambung nggak apa-apa juga teman-teman. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dari kupingnya. Nah, diusahakan kalau udah line art, kita kan tadi di sketsa masih pakai cara garis-garis semeraut gini ya kayak rambut. Diusahakan kalau line art itu lebih halus teman-teman. Kita nggak bolak-balik, kita sekali aja gitu ya. Dan ini efek garis yang tadi aku bilang teman-teman. Matahari, kalau tadi di matahari nggak lingkaran teman-teman, tapi lingkaran. Hampir nggak ketemu, nanti ada ketemuannya gini ya. Oke, habis itu kita lanjut ke kuping sebelahnya. Ingat teman-teman, usahakan garisnya halus ya. Garisnya tuh set gitu, bukan set, bukan gini teman-teman, bukan gini. Itu udah di sketsa tadi. Walaupun enak ya gambarnya, kalau garisnya kayak rambut ditarik-tarik gitu enak emang teman-teman. Tapi kita tinggalkan itu di sketsa tadi ya. Oke. Ini kalian boleh gedein dikit lagi. Karena untuk kepalanya besar ya teman-teman ya. Jadi penanya boleh kalian besarkan sedikit lagi, nggak apa-apa. Oke. Aku menyarankan emang pakai glove teman-teman. Kalau nggak kayak tadi aku nggak sengaja ke undo lagi karena tanganku ini sensitif gitu ya. Si iPadnya ini sensitif, jadi tadi ke undo karena kena belakang tanganku. Nah teman-teman, di line art ini kita akan paling sering pakai undo teman-teman. Karena kita kayaknya ingin mendapatkan garis yang perfect gitu. Nah ini teman-teman ya, ini nggak apa. Ini putus-putus ini bakal aku biarin teman-teman, karena terkesannya manis ya teman-teman. Tapi terserah juga ya, terserah juga. Ini kita gambar bersama tapi tetap style masing-masing. Atau kalau mau ikut nggak apa-apa juga teman-teman. Nah, situ jeruknya, karena ini benda apa ya teman-teman, benda background gitu, bukan subjek utamanya. Kalian boleh garisnya lebih tipisin aja teman-teman. Tapi jangan tipis banget teman-teman, tipis dikit aja dibandingkan subjek utama kita. Ya. Kalian boleh buka layer, terus habis itu cantrang di sketsanya ini dimatiin untuk ngecek teman-teman. Karena nanti sketsa ini bakal kita hapus kan. Ini untuk ngecek sejauh ini oke nggak gambarnya gitu ya. Karena kadang-kadang kan karena masih ada sketsanya kelihatannya bagus-bagus aja, tapi begitu sketsanya dimatiin baru kelihatan jelek atau enggaknya. Kalian boleh terus-terus cek seperti ini teman-teman sekali-kali ya. Oke. Masuk ke ketek, habis itu ke perutnya ya. Oke. Ini lengan yang atas ini jangan lupa. Semoga aku nggak kecepetan ya teman-teman ya. Kadang-kadang aku begitu ngomong lama, sekalinya lama-lama, tapi begitu udah menggambar jadi agak terlalu cepat kadang-kadang ya. Kita masuk ke kancingnya.
matikan lagi sketsanya. Kita lihat, oke ya, kelihatan lah ini beruang ya. Nah, matanya aku nggak bakal bikin lingkaran perfect teman-teman ya. Aku nggak bakal pakai cara yang tadi aku tunjukin pas awal-awal, karena emang aku mau matanya agak bergerigi sedikit, tidak apa-apa. Teman-teman mungkin dalam kita membuat seni pas di sekolah dan lain-lain kayaknya harus perfect ya, garisnya harus lurus, kadang-kadang bahkan pakai penggaris. Tapi begitu digital art teman-teman, ini semua udah bebas ya teman-teman ya. Kadang-kadang malah yang bertekstur dan sedikit fluffy gini lucu teman-teman. Ini sebisa mungkin mengikuti sketsa ya, tapi hidungnya mungkin aku nggak terlalu pengen segede yang di sketsa, jadi aku kecilin dikit. Ini sketsanya yang merah ini masih kelihatan ya, padahal masih ada space gitu, masih merah lagi, cuma udah cukup lah segini aja hidungnya. Mulutnya. Nah teman-teman, untuk bagian perutnya dan yang di belakang mulutnya ini jangan dikasih line art teman-teman, jangan dikasih line art. Ini karena ini warna soft aja nanti. Oke, matikan sketsanya teman-teman. Apakah bagus? Apakah punya teman-teman bagus setelah dimatikan sketsanya? Kalau menurutku punya aku sih lumayan ya. Oke, jeruknya, bintik-bintiknya tadi ya. Ingat yang di sini sama yang di sini tuh nggak usah dikasih line art teman-teman. Padahal sih kayak gini udah bagus ya. Begitu aku kasih ginian dan perutnya jadi kelihatan bentuk korilakumanya ya. Tapi enggak, kita bersabar dan percaya pada proses saja. Apa yang belum teman-teman? Ini kupingnya. Kuping ini boleh dikasih garis. Garis di sini ya. Yang tadi membedakan warnanya itu. Pakai lebih tipis saja teman-teman. Aku pakai di 4% untuk kupingnya nih. Dan aku nggak sampai kena full. Jadi aku nggak sampai gini. Nggak. Aku sampai sini aja. Oke. Kalian boleh optimalkan lagi bagian-bagian yang mau kalian optimalkan. Habis itu kupu-kupunya juga. Ini kupu-kupu yang sangat simpel ya teman-teman ya. Ini benar-benar kupu-kupu anak TK teman-teman ya. Tapi manis teman-teman. Untuk gambar kita kali ini menurutku cocok ya. Sama apa teman-teman? Ini. Ya ini kita video kelas gambar ala-ala ya teman-teman ya. Tada! Untuk line art selesai. Gimana kak? Ada bagian-bagian yang nggak ketutup garisnya? Nggak apa-apa teman-teman. Ini kok aku di aku ini style ya. Oke. Line art selesai. Kita tambah layer lagi teman-teman. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita rename dulu. Bagian selanjutnya adalah yang mungkin teman-teman paling suka, color. Oke. Nah, color ini teman-teman, pastikan posisinya di bawah line art. Kita akan belajar nanti kenapa ya. Tapi untuk color ini, pastikan posisinya di bawah line art. Ini sketsa, udah bisa teman-teman hapus. Sketsa ini udah kemungkinan besar nggak bakal aku mainin lagi ya. Ini udah aku matiin aja karena line artnya udah jadi ya. Oke. Pertama kita memilih warna teman-teman. Jadi warna Korilakuma teman-teman boleh ikutin. Menuju ke kuning begini teman-teman. Menuju ke kuning tapi agak keorenan. Habis itu warnanya yang paling cerah ya. Kuning keorenan warnanya paling cerah. Jadi warnanya cream teman-teman. Nah habis itu kalian boleh coba dulu. Kalian boleh coba dulu ya. Kalau menurutku ini warnanya masih kurang terang dikit lagi. Karena ini emang warnanya terang banget teman-teman. Nah plus minusnya menggunakan warna seterang ini adalah karena kertas kita warnanya putih teman-teman, kadang nggak kelihatan gitu. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan? Kalau aku untuk gambar yang warnanya benar-benar cerah seperti ini, ini background color aku klik dan aku buat jadi abu-abu teman-teman. Wow, dengan begini warnanya jadi kelihatan banget teman-teman. Jadi kalau ada yang belum terisi gitu bisa kelihatan teman-teman. Kalau warnanya tetap putih kayak tadi nggak bakal kelihatan. Oke. Kita akan masuk color. Habis itu aku akan menggunakan studio pen karena
dry ink tadi yang aku pakai itu hanya untuk line artnya aja. Setelah ini udah khusus, udah cukup ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, karena aku membuat garisnya terbuka-buka begini, kalau aku pakai fill tool gak bakal berhasil teman-teman, pasti keluar garis tumpah kemana-mana. Makanya hari ini kita harus bersabar, dan aku akan menggunakan cara seperti di traditional art ya, mewarnainya satu-satu dengan membuat outline-nya dulu lagi ya teman-teman ya. Yuk kita lakukan bersama-sama, oke? Ini warna krem ini teman-teman, warna yang paling banyak di Korila-kuma ya. Di karakter kita ini warna krem ini di seluruh tubuhnya, kecuali di bagian-bagian tertentu nanti ya. Tapi teman-teman gak usah takut. Gak usah takut teman-teman, ikutin dulu aja warnanya. Jadi maksud aku gak usah takut adalah ini aman teman-teman. Kalian bikin seluruh badannya warna krem dulu ya. Gak usah takut kebanyakan teman-teman, nanti bisa kita timpa-timpa ya. Ke sini lanjut kita tutup. Oke, semoga udah ketutup semua ya. Dan kita fill tool. Ya, perfect ya. Untuk yang keluar-keluar gini teman-teman, saranku kalian hapus ya. Ini memang menggambar ini penuh kesabaran teman-teman. Oke, untuk warna dasarnya udah jadi. Tapi kakak, gimana tadi yang kita ngomongin soal warna putihnya itu? Plus kita klik layer lagi. Sekarang di layer 4 dan pastikan layernya di atas color, di atas layer color dan bukan di bawah ya teman-teman ya, di atas. Cara mindahinnya gimana? Kalian tahan, pindahin ke atas ya, tapi tetap di bawah line art ya. Dan pilih warna putih yang paling putih, bener-bener warna di ujung sini teman-teman, di ujung kiri atas yang paling putih ya. Habis itu kita akan pilih di sini tadi kurang lebih ya. Nah, gini teman-teman, aku matikan dulu ini. Nah, gini. Jadi tadi aku ngapain? Aku matiin dulu color ini teman-teman. Color aku matiin dulu. Habis itu sketsanya aku nyalain lagi dulu. Kita ikutin. Nah, dengan gini kan kita nggak perlu pakai, maaf teman-teman, lampu itunya mati teman-teman, baterainya habis. Nggak apa-apa ya, ini tetap kelihatan kok aku lihat di kamera ya. Dengan ini kita nggak perlu pakai line art untuk warna putih di mulutnya ini teman-teman, malah lebih manis seperti ini ya, jauh lebih manis seperti ini. Dan di perutnya juga kita buat. Nah, oke, nyalakan colornya lagi. Nah, begini teman-teman. Ingat ya, kenapa kak? Kenapa layernya ini harus di atas color? Karena kalau di bawah color dia bakal ketutupan. Contoh ini ya, lihat putihnya, semoga kelihatan di kamera teman-teman. Bisa lihat di tablet kalian masing-masing aja. Kalau layernya aku drag ke bawah, jadi hilang teman-teman. Layer ini harus di atas ya. Kita plus lagi. Layer 5, ini masih di color, nanti aku ganti namanya. Aku ganti sekarang aja teman-teman, supaya lebih jelas ya. White. White. Ini aku masih noob banget untuk menulis ya. Kok jadi Whitson? White. Di sini adalah pink. Ya. Punk. Ini autocorrectnya harus dimatikan teman-teman. Pink. Oh my god. Pink. Jadi pinknya apa teman-teman? Oh teman-teman ingat. Kuping. Pipinya nanti pink. Habis itu apalagi yang belum kita warnain? Orange dalam artian jeruknya ya. Kenapa? Habis itu apalagi teman-teman? Buttonnya ini, kancing yang tengah yang kita buat ini juga belum kita warnain teman-teman ya. Untuk ini cukup ini dulu ya. Nanti pasti kupu-kupu dan atasnya ini bakal kita warnain. Nah, urutannya gimana teman-teman? Urutannya terserah teman-teman, yang pasti di atas color dasar. Red, orange, pink, white, ini semua di atas color yang base, yang
dasar ini warna krem ini teman-teman ya. Kita akan mulai dari pink dulu. Pilih pinknya itu yang soft teman-teman. Sebisa mungkin jangan pilih magenta ini. Cenderung di merah muda ya teman-teman. Di sini. Oke, ini pink yang bagus teman-teman. Cocok untuk Korilakuma. Habis itu lakukan yang kalian juga lakukan tadi. Apa? Ini, dan ini ngebentuk tadi bagian bawah kupingnya ya. Ngebentuk bagian bawah kupingnya dan drag fill tool. Oke, kupingnya jadi ya. Nah, ini bagian-bagian yang kurang rapi boleh dirapikan dulu. Kupingnya jadi sebelah kiri, sebelah kanan atau kiri kita. Habis itu kuping kiri atau kanan kita mengikuti juga. Nah, sorry tadi garisnya kurang tertutup, makanya fill toolnya tumpah kemana-mana ya. Oke, apalagi yang pink teman-teman? Apalagi hayo pipinya ya. Jangan lupa pipinya pink. Boleh sekecil ini, boleh besar lagi. Jadi habis pipinya seperti itu teman-teman, aku bakal pilih soft brush ini. Kalian di mana dapatnya? Dapat dari airbrush. Jadi kalian klik airbrushing dan pilih yang soft brush. Aku mau sekelilingnya. Nah, jadi pink begini teman-teman. Jadi pinknya tuh warnanya nggak flat, nggak datar gitu ya. Ada gradasinya gitu dengan pakai brush ya. Oke, pink udah jadi. Habis itu orange. Orange-nya kita pilih. Karena temanya soft teman-teman ya, sebisa mungkin orange-nya itu juga soft juga teman-teman. Ingat balik lagi tadi pakai studio pen. Habis itu kalian buat luarnya sama ya teman-teman ya. Kalau di gambar pakai apa namanya pensil warna kan juga kita luarnya kita giniin dulu ya teman-teman. Iya nggak sih? Nih, aduh, ini teman-teman kalau nggak pakai sarung tangan ya, keandu-andu terus. Ini loh teman-teman. Jangan keluar garis. Tiba-tiba tadi keluar Batakku ya. Orang Bataknya tadi keluar tiba-tiba logatnya. Ini. Ya kan sama kan kalau di pensil warna ujungnya dulu, habis itu baru kita warnain tengahnya gitu ya. Tapi kalau kita pakai Procreate ada fill toolnya. Oke, perfect. Nah, ini kelihatan teman-teman. Kelihatan warna abu-abu. Karena backgroundnya kita buat abu-abu, jadi kelihatan teman-teman. Kalau ini ternyata belum terisi nih. Warnanya masih kurang perfect di sini ternyata. Oke. Habis itu. Nih rednya boleh yang soft juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya lebih ke pink sih ya. Cuma aku nggak mau merah yang nyala juga teman-teman. Nanti kebanting gambarnya. Bentar. Mungkin terang dikit lagi ya. Oke, rednya udah. Habis itu lain-lain. Aku namain DLL. Nah, kenapa kak semua ini harus satu-satu begini? Kenapa nggak bisa semuanya jadi disatuin aja warna color, white, pink, orange? Kenapa nggak bisa satuin aja? Nanti akan kita masuk di penjelasannya. Pas kita masuk ke shadingnya, ini kita masih di coloring yang biasa. Ini DLL aku bakal ini warnain yang efek-efeknya ini teman-teman. Aku pakai warna kuning aja untuk ini. Menggambar seperti ini tuh lumayan refreshing ya teman-teman, membuat kita tenang gitu ya kalau menurutku sih ya. Makanya usahakan gambar itu yang santai dulu aja teman-teman ya.
feel the accomplishment gitu, rasakan keberhasilan gitu. Sama dalam main volley teman-teman. Dalam main volley itu yang pertama kali dilakukan teman-teman, bukan smash tinggi-tinggi, bukan smash kuat-kuat atau service tinggi-tinggi teman-teman, atau lompat tinggi-tinggi, tapi kita turunkan dulu netnya teman-teman. Kita turunkan dulu net dan jaring-jaringnya supaya kita ngerasain betapa enaknya pas bola kita masuk teman-teman. Pas bola kita masuk ke jaring tuh enaknya seperti apa gitu. Sama dalam main musik juga gitu teman-teman. Di les-les tuh biasanya seperti itu. Dimulai dengan yang neken-neken tombol asal dulu teman-teman, tapi otomatis ada musiknya gitu-gitu, supaya anak-anak tuh merasakan gitu betapa enaknya saat kita berhasil gitu. Itu nggak masalah teman-teman. Itu bukan cowardice ya, itu bukan keremeh-temehan atau ketakutan gitu. Itu hanya mengambil waktu kalian dengan cara yang baik gitu, berpelan-pelan gitu ya. Dan menurutku ya, gambar simple ini bagus juga teman-teman, bukannya jelek ya. Simple, ingat simple tidak sama dengan jelek ya. Simple adalah sederhana, tidak sama dengan jelek. Oke, ini aku pakai warna, aku nggak tahu sih apakah kupu-kupunya bakal pink juga. Soalnya aku backgroundnya ini nanti mau pink teman-teman ceritanya ya. Jadi nggak tahu deh, kupu-kupunya pink gini kayaknya bakal nabrak ya. Mungkin kupu-kupunya bakal kuning juga teman-teman. Ya. Tapi mungkin kuningnya dibedain dikit lah ya, agak oranye gini, jangan samalah kayak ininya. Dan ini, yo siapa yang lupa, ini ada daunnya. Di jeruk ini ada daunnya teman-teman. Ya. Jeruk daun di jeruk ini masuk tadi bagian DLL juga. Oke, untuk warna dasar sebenarnya udah cukup di sini. Dan kalau teman-teman berhenti di sini pun teman-teman nggak masalah teman-teman. Sebenarnya berhenti di sini juga gambarnya udah bagus ya. Paling backgroundnya ingat untuk dibalikin ke warna yang kalian mau. Either itu putih, aku bakal pakai warna pink. Either itu putih, merah, pink. Jangan abu-abu kayak tadi teman-teman. Atau biru gini nggak masalah juga. Aku mau pink. Tapi pinknya yang muda sekali ya, muda sekali. Baby pink banget ini teman-teman. Bentar, aku cek dulu di kamera masih kita jalannya aman ya. Sekarang apa? Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yang dinamakan apa? Dinamakan apa tadi teman-teman? Shading. Tenang teman-teman, ini tidak merusak gambar kita karena pakai layer yang berbeda, tinggal dihapus. Shading teman-teman. Shading itu apa? Lebih gampang kalau langsung aku contohin. Pertama kak layernya plus, habis itu kalian klik. Jadi ini layer 9, diklik ya, kita lakuin sama-sama sekali lagi teman-teman. Plus layer 9 diklik, habis itu clipping mask. Aku lupa bilang. Jadi kita ke layer color dulu teman-teman. Jadi kalau kalian masih di layer DLL atau red, orange, kita ke color dulu. Baru kita pencet plus supaya layer 9 ini persis di atas color. Habis itu clipping mask. Dan di sini bakal ada panah kecil teman-teman. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi di iPad kalian pasti kelihatan panah kecil yang menunjukkan layer ini bergantung pada layer di bawahnya, yaitu si color. Jadi apa maksudnya? Kita coba ini dulu ya. Coba kalau kita nggak clipping mask, cuma layer 9. Coba ya. Tuh. Ini mau aku gini pakai warna hijau, ini bakal keluar garis teman-teman. Tapi kalau aku pakai clipping mask, tadi gimana caranya? Diklik, habis itu clipping mask. Clipping masknya nggak bakal keluar garis. Nah, cuma tetap di dalam teman-teman. Cuma tetap di dalam. Pada aku nih udah nih di luar garis ini aku nggak bakal muncul. Cuma tetap di dalam aja yang ada warna si korilakumanya gitu teman-teman, bedanya ya. Oke, habis itu kita akan pilih soft brush lagi teman-teman. Kalau teman-teman tadi udah pakai soft brush, tinggal klik recent. Recent ini, habis itu nanti di sini bakal ada pena-pena dan brush yang kalian pakai. Kita pakai soft brush. Habis itu
eyedropper. Ini aku lupa caranya gimana teman-teman. Ini kan warna hijau. Gimana caranya aku mau ke warna ini lagi? Ambil jari kalian 1 biji, tahan di warna yang kalian mau. Ya, udah dapet. Boleh juga kalian slide misalkan mau warna pink ini. Tapi kan ini kita mau warna kremnya ya. Di kremnya ini kita angkat. Udah, warnanya jadi krem lagi. Untuk shading aku menyarankan caranya seperti ini. Ini kan warna kita sekarang ada di sini. Aku menyarankan turun dan ke kanan sedikit-sedikit aja. Turun dan ke kanan. Ya. Habis itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Nah, jadi kayak ada bayangannya gitu teman-teman. Oh, gitu loh teman-teman. Ini yang kita namakan shading teman-teman. Bayangan-bayangan gradasi dan lain-lainnya ini. Ya. Oke, let's start. Kalau warnanya terlalu gelap, kalian boleh ganti-ganti lagi gitu ya. Pokoknya usahakan bawah dan ke kanan teman. Yang pasti jangan bawah ke kiri, bawah ke kanan atau bawah doang nggak apa-apa. Tapi aku selalu pakai bawah dan ke kanan. Ya dari tadi titiknya di sini kita ke bawah ke kanan, sekarang kita di sini ya. Dan sedikit-sedikit aja ya, ingat ya. Nah, habis itu kalian tinggal tap-tap gini teman-teman. Di bagian-bagian yang menurut kalian ada bayangan. Ya, kalau menurutku di punggung sini ada bayangan. Habis itu aku mau bawah kanan lagi. Nah, sekarang teman-teman boleh ke airbrushing lagi. Sekarang kan kalian di soft brush, tapi kalian sekarang boleh ke medium brush. Ini gimana teman-teman? Ini jadi bakal lebih jelas gitu, brushnya nggak terlalu lembut gitu ya. Habis itu di bagian-bagian kayak ketek dan juga leher gitu, aku akan taruh itu. Ya. Oke, ukurannya sesuaikan. Nah, aku bakal taruh begini teman-teman. Ya, untuk di daerah-daerah yang menurut kalian ada bayangan. Mungkin daerah yang menurut kalian ada bayangan dan yang menurut aku ada bayangan itu bisa berbeda teman-teman. Ini kalian boleh ngikutin aku dulu. Menurutku bayangan tuh ada di sini, di ketek, di leher. Ingat ya, ini pakai medium brush tadi ya. Di ketek, di leher yang utama. Ini kalau keluar garis boleh dihapus dikit-dikit. Dan di belakang telinga ini teman-teman. Kalian boleh ikutin aku, tapi saranku lebih bagus juga kalau kalian punya perspektif kalian sendiri, di mana bayangan itu muncul, di mana bayangan itu tidak muncul ya. Nih di belakang telinga sini. Oke. Nah, yang seperti ini teman-teman, yang tadi diketek di leher ini, yang ini kita namakan hard shadow. Hard shadow atau bayangan keras gitu ya. Sedangkan yang pertama yang kita pakai soft brush itu dinamakan soft shadow atau soft shading lah. Aku namakannya sih soft shadow atau bayangan lembut gitu ya. Jadi hampir nggak kelihatan teman-teman ya perubahannya. Tapi sedangkan yang tadi tuh kelihatan banget ya teman-teman ya. Mungkin malah terlalu kasar nih, aku hapus dikit-dikit. Kalian juga boleh sesuaikan dengan cara kalian sendiri. Oke, seperti ini yang dinamakan shading teman-teman. Kita lanjut lagi. Ingat caranya. Pilih layer mana yang mau kalian shading. Sekarang kita ke white plus klik clipping mask. Oke, nah warna putih bayangannya warna apa kak? Warna putih aku biasanya either ke orange atau ke biru. Teman-teman, ini gambarnya lebih banyak warna apa? Orange atau biru? Pastinya orange ya teman-teman ya. Termasuk juga pink dan kawan-kawannya. Jadi kita akan ke orange. Habis itu kita akan seperti biasa. Gimana teman-teman? Bawah kanan dan dikit aja bawah kanannya ya. Boleh disesuaikan lagi, terserah kalian ya. Habis itu aku bakal kasih sedikit aja teman-teman. Karena kalau banyak putihnya jadi kayak hilang teman-teman ya. Dikit-dikit aja di bagian-bagian yang penting aja. Kayak contohnya di bawah kancing ini. Ini aku tambahkan bayangan. Kalian juga boleh ikutin. Atau kalaupun kalian nggak mau nambahin bayangan sama sekali di bagian putih ini, tidak apa-apa juga teman-teman. Ini kelas kita ini mengandung kebebasan yang sangat besar ya teman-teman ya. Karena menurutku itu cara yang baik juga untuk latihan. Mau kalian ngikutin aku itu
bagus juga kalau kalian ngikutin ya, atau kalian mau buat cara kalian sendiri itu juga bagus juga gitu ya. Kelas ini mengandung kebebasan yang sangat besar ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita lanjut lagi, terus naik aja terus teman-teman. Pink plus layer, klik clipping mask. Gimana eyedropper tadi caranya? Ambil satu jari dan tahan di pinknya biar dapat warna pink tadi. Habis itu bawah kanan ya. Aku bakal pakai medium brush. Nah, untuk warnain kupingnya gini, seakan-akan kupingnya tuh ada kedalamannya gitu teman-teman ya, ada gradasinya. Habis itu balik lagi ke soft brush. Ini kok udah menggambar aku agak terlalu cepet ya kadang-kadang teman-teman ya, mohon dimaafkan. Oke, dan aku mau lebih gelap sedikit lagi untuk bagian dalamnya lagi. Iya. Oke, mana lagi yang pink teman-teman? Pipinya ini pinknya, boleh bawahnya kalian kasih cut gitu teman-teman, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Aku sih mau kasih tapi dikit aja sih, tadi kebanyakan. Oke, habis itu kanji orange-nya dulu, ingat, plus klik clipping mask. Ini akan jauh lebih jelas kalau aku namain satu-satu ya. Ini layer 10, layer 11. Nanti di akhir video akan aku tambahin. Cuma menurutku bagus juga kalau kalian terbiasa dengan melihat, nggak apa-apa walaupun namanya layer sekian, layer 11, layer 99 dan lain-lain. Itu kalau terbiasa itu kalian bisa menghemat waktu teman-teman, daripada kalian harus namain satu-satu ya. Untuk orange aku bakal taruh sini bayangannya, dan di bawah tangkainya ini teman-teman ya. Mungkin boleh kasih warna putih sedikit supaya bersinar gitu orange-nya ya. Nah ya, jadi shading itu nggak cuma bayangan teman-teman, boleh juga shining gitu, shine, jadi cahaya-cahaya itu boleh juga. Dan terakhir tapi bukan yang paling akhir adalah red. Apa tuh maksudnya terakhir bukan paling akhir? Maksudku di bahasa Inggris kan last but not least gitu, jadi terakhir tapi bukan yang paling tidak penting. Cuma kayaknya tadi kepanjangan. Oke, ini kalian boleh kayak apapun, mau bayangannya di sini, mau bayangannya di sini teman-teman, terserah, mau di bawah di atas ya. Aku pakai bawah dulu, kalian boleh ikutin atau boleh pakai cara kalian sendiri ya. Habis itu teman-teman tidak lupa kancingnya itu bukan cuma bulat teman-teman, ternyata aku pun lupa kancingnya itu ada seperti ini kegedean. Jadi lama-lama nanti kalian akan terbiasa teman-teman, tangan kiri ngeandur ngeridu sambil ini naik turun, tangan kan ngebuat gitu, itu lama-lama nanti kalian akan terbiasa ya teman-teman ya. Untuk sekarang kalau kalian pertama kali banget mungkin nggak apa-apa, boleh pelan-pelan. Video ini bisa kalian atur juga kecepatannya supaya lebih pelan ya teman-teman ya. Oke, habis itu apa lagi teman-teman? Kupu-kupu dan DLL-nya ya. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman. Kalau ginian tuh nggak terlalu banyak background tuh, jadi efek ini sama kupu-kupu tuh nggak perlu terlalu banyak shadingnya. Oke, seperti itu. Nah, ada satu efek lagi yang aku mau gunakan, yaitu efek seakan-akan ada cahaya putih gitu teman-teman di sini ya. Nah, tadi sorry aku balik lagi ke layer 9 ya. Klik layer 9, yaitu layer yang di atas color ya. Habis itu ini aku kasih kayak putih-putih gitu, kayak terkesan imperfection gitu. Nah, kayak cahaya masuk kan. Habis itu sekarang aku ke layer 11. Layer 10 boleh kalian skip, white ini bisa kalian skip karena warnanya udah putih teman-teman. Mau kita kasih garis putih juga nggak bakal kelihatan ya. Dan orange atau layer 12, layer 12 sudah kita kasih putih-putih tadi ya. Dan layer 13 atau buttonnya dikit aja. Oke. Nah teman-teman boleh berhenti di sini atau boleh ikut aku sampai kita selesaikan backgroundnya. Yang mana backgroundnya ini sebentar kok teman-teman, nggak bakal banyak-banyak banget ya. Karena menurutku ini pun udah bagus gitu ya. Kalau teman-teman baru pertama kali gambar dan bisa sampai ke sini, itu udah double jempol ya teman-teman ya.
kita akan masuk ke background dan juga efek lain-lain. Oke, background yang pasti aku udah memilih warnanya pink seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang ikut warna pink atau ada yang pilih juga warna biru dan hijau atau kuning. Teman-teman bagus ya, semua warna bisa diterima. Tapi aku menyarankan dengan style seperti ini warnanya pastel ya teman-teman. Jadi kalau emang mau biru ya biru muda, kalau emang mau hijau ya hijau muda gitu ya. Sekarang apa teman-teman? Kita ke paling bawah dulu. Paling bawah teman-teman kita buat layer yang ada di atas background color. Jadi dia paling bawah banget teman-teman layernya ya. Cuma yang ada di bawahnya satu cuma background color. Ini dibanding semua layer yang lain, layer 15 ini yang akan kita buat layer yang paling bawah. Aku akan namakan BG atau background ya. Nah, untuk background gimana? Teman-teman boleh ke brush, habis itu teman-teman boleh turun ke texture. Di sini mereka menyediakan banyak teman-teman, menyediakan banyak sekali. Seperti ini contohnya. Tuh, ini kalian nggak perlu buat garis-garis satu-satu lagi teman-teman. Kalau di Procreate kalian bisa ambil aja di tadi, ingat buka brush dan dibuka texture teman-teman. Misalkan mau polka dot juga bisa teman-teman ya. Di Procreate itu gampang ya semuanya ya, untuk membuat background terutama. Tetap aja gambar itu bukan gampang teman-teman. Efek kayu juga bisa gitu ya. Kalian boleh pilih sesuka kalian. Aku mikir-mikir dulu, aku sih antara ini, kotak-kotak ini, atau yang pertama tadi teman-teman. Kira-kira mana yang bagus ya? Oke, antara kotak ini atau garis-garis tadi teman-teman. Aku akhirnya memilih garis-garis ini, garis-garis diagonal ini aku buat. Terserah kalian ya teman-teman, ini pasti nggak semuanya diagonal, ada yang ambil garis-garis ini ya teman-teman. Pasti ada juga yang milih polka dot, ada yang milih kotak-kotak, terserah teman-teman. Oke deh, menurutku manis, udah manis ya kita ya. Habis itu plus layer lagi teman-teman. Aku akan rename ini sebagai background shadow. Ya, background shadow. Kita ambil warna background kita. Kalau aku pink. Habis itu teman-teman, bawah kanan. Ini gerakan yang paling aku suka ya teman-teman, bawah kanan ya. Habis itu pakai soft brush atau medium brush, kita tambahin di belakang. Pakai soft brush aja deh. Kita tambahin di belakang. Seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman bisa melihat, semoga ya bukan bisa melihat, maksudnya bisa memvisualisasikan, ini adalah bayangan ya teman-teman ya. Bayangan. Posisinya di mana harus dipikirkan dulu sih. Sebelah kanan aja kalau aku sih ya. Kalau bisa jangan full gini teman-teman untuk membuat bayangannya, karena jadi kesannya kayak outline baru, ada outline doang gitu, kesannya bukan bayangan. Nah, habis itu bayangan di jeruknya juga, karena jeruknya juga benda. Kupu-kupunya juga boleh dapat bayangan, sama yang lain-lain ini. Oke. Habis itu aku bakal turunin opacity-nya. Mungkin kalau warna hitam bagus juga teman-teman. Kita coba yuk warna hitam. Enggak ya. Kalau mau kita turunin lagi opacity-nya. Kalau menurutku hitam enggak sih teman-teman. Hitam tuh terlalu ini banget ya. Ini aku lagi nentuin transparansinya teman-teman, karena kayaknya agak susah menentukannya ya. Gimana opacity-nya 100% tuh kayaknya tebel banget ya. Tapi kita coba aja teman-teman. Kita coba aja pelan-pelan ya. Oke. Shadownya menurutku udah oke. Nah, ini untuk mempermudah review kita, aku namain dulu satu-satu. Rename
DLL shadow ya. Di situ layer 13 ini tadi adalah button ya, button shadow. Ini red ini maksudnya buttonnya. Orange ini adalah apa teman-teman? Orange shadow, orang shadow. Layer 11 ini tadi shadow telinga ya, pink aja lah, pink shadows ya, karena jamak. Pink Shakespeare, ya ampun, ini autokoreknya agak lucu teman-teman ya. Belly shadow ya, kita pakai belly aja karena utamanya tadi di perut ini, yang perut putihnya itu yang tadi kita kasih ya, belly shadow sama base shadow. Base itu maksudnya dasar ya teman-teman ya, bahasa Inggrisnya dasar. Orange shadow, oke deh, seharusnya sudah jelas ya teman-teman. Sketsa, color dan lain-lain. Ini terserah kalian mau lanjutinnya gimana. Kalau aku mungkin di sini dulu, tapi aku mau tambahin efek-efek lucu-lucu aja teman-teman. Kayak misalkan di sini aku mau tambahin pakai apa ya? Pakai dry ink, aku mau tambahin bintang gitu-gitu. Aku mau tambahin dulu. Ini terserah teman-teman mau ikutin ini atau apakah mau diikutkan, kalian mau ikutin juga atau enggak, terserah ya. Oke. Tapi kalau bisa dikit-dikit aja teman-teman. Tadi bintangnya gede banget begitu aku zoom out, makanya aku hapus. Bintang kecil gini aja teman-teman, kayak sparkly gitu ya. Sama mungkin love di sini karena ini agak sepi ya, cuma ada kupu-kupu. Kalau di sana kan banyak. Love sama titik-titik gitu teman-teman. Oke deh. Kayak gini-gini teman-teman untuk menggambarkan menambahkan kelucuan ya. Nah, sekarang kita mau satuin semua. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah kalian slide ke kanan, dan semuanya ikut di slide ke kanan juga ya. Sketsanya sih nggak perlu sih ya, tapi ya boleh lah. Habis itu kalian klik group. Nah, grup ini jangan diapa-apain dulu teman-teman. Jangan sampai ketekan flatten dulu ya. Ini kita geser ke kiri, jadi geser ke kiri, duplikatkan dulu teman-teman. Habis itu terserah mau yang mana, matikan salah satu centrangnya. Baru inilah kita flatten ya. Kenapa? Ini aku mau menunjukkan sesuatu ke kalian. Jadi di sini teman-teman, adjustment atau efek, brightness dan lain-lain semua di sini. Aku mau nunjukin salah satu caranya. Ini misalkan hue, saturation, misalkan gini. Jadi kalau kalian nggak puas dengan warnanya, kalian boleh ubah-ubah seperti ini teman-teman ya. Ini ada di adjustmentnya. Oke. Habis itu kalian boleh coba satu-satu aja. Ini nggak perlu aku jelasin satu-satu ya. Gaussian blur. Jadi ngeblur gini teman-teman gambarnya. Gitu ya. Ini manis juga kalau kalian tambahin 1% aja mungkin untuk gambar ini, 1-2%. Habis itu ada noise tuh, jadi nanti dia bakal kayak ada titik-titik gitu teman-teman. Bukan titik-titik sih, jadi kayak semut berantem gitu di TV gitu. Ini jadi memberikan efek vintage gitu sih kalau aku lihatnya ya. Boleh kalian tambahin sih, aku mau tambahin mungkin 1%. Dan lain-lain ini kalian boleh coba sendiri teman-teman ya. Untuk sekarang ini dia gambar kita untuk kelas hari ini. Kelas hari ini itu menggambar untuk pemula teman-teman menggunakan digital art. Ini sayangnya di kamera warnanya tidak terlalu nyala ya. Warnanya itu sebenarnya teman-teman nyala banget ya. Tapi di kamera kayaknya kok kurang bagus ya gitulah, karena kamera handphone ya teman-teman, mohon dimaklumi. Tapi aku yakin penjelasannya sudah cukup jelas ya. Jadi kita udah melewati tools dalam Procreate. Apalagi teman-teman sketsa, line art, base color atau color dasar, warna dasar, dan shading, dan juga background, dan juga efek-efek.
Jadi teman-teman dalam menonton video ini yang 1 jam 15 menit ini luar biasa, kalian bisa sampai akhir, kalian sudah mempelajari 7 hal baru ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya teman-teman ya. Karena kegiatan belajar itu akan harus kita lakukan seumur hidup teman-teman ya, dan luar biasa untuk kita semua yang bisa mau belajar skill baru dan bisa sampai di akhir video ini. Oke deh teman-teman, semoga gambarnya kalian lumayan suka ya dan bisa kalian banggakan untuk menjadi gambar awal-awal kalian ya. Akhir kata sih itu dulu. Terima kasih udah nonton kelas ala-ala ini. Mau satu orang pun yang cuma satu orang yang nonton atau amin 100.000 orang yang nonton, aku tetap bangga dengan video ini dan aku akan coba untuk melanjutkan series ini ya teman-teman. Mungkin next video akan tetap di beginner ya. Mungkin untuk advance atau intermediate kita harus tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dari aku. Ini gelap sekali teman-teman. Aku cari lampu dulu ya. Ini kok gelap sekali. Lampunya udah habis semua baterainya ternyata. Oke deh. Aku Laura Eve Tobing atau Lief Tobing pamit undur diri dulu. Dadah.